Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Bunua Story. Nah, di video kali ini Bunda Fawaz akan menceritakan alur cerita film yang berjudul The Sea Beast. Film ini menceritakan tentang adanya seorang bocil dan juga seorang pemburu monster laut, di mana akhirnya mereka berdua dapat bersatu dan mengendalikan keganasan monster laut. Teman-teman di rumah pastinya udah penasaran banget kan untuk mengetahui cerita selengkapnya. Gimana sih akhirnya keduanya bisa menaklukkan keganasan monster laut tersebut? Namun sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe, yuk subscribe dulu channel YouTube-nya Bunua Story. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui video-video terbaru dari Bunua Story. Nah, sekarang langsung aja yuk kita ke alur cerita selengkapnya. Konon diceritakan terdapat banyak monster laut di sebuah perairan. Namun pada akhirnya perairan tersebut menjadi aman karena telah diselamatkan oleh pemburu monster laut. Kapal pemburu tersebut pun menjadi legend dan juga terkenal. Kapal ini bernama Inevitable. Kapal tersebut dipimpin oleh seorang kapten dan juga terdapat seorang pemburu yang bernama Jacob. Hingga kini keduanya masih berprofesi sebagai pemburu monster laut. Terlebih lagi, kapten ternyata memiliki dendam terhadap monster laut tersebut. Saat sedang berlayar, tiba-tiba mereka melihat sebuah kapal yang sedang diserang oleh monster laut. Tidak tinggal diam, akhirnya mereka pun menghampiri kapal tersebut. Terlihat memang sudah sangat biasa pada saat monster laut menyerang, mereka pun sudah menyiapkan senjata dan tembakan. Di sini Jacob pun mencoba menyerang monster laut tersebut. Awalnya suasana terlihat tenang, namun tidak lama kemudian monster laut tersebut menyerang dari balik kapal. Keadaan kapal pun menjadi porak-poranda karena penyerangan monster laut. Tidak lama kemudian, terlihat Jacob yang sudah berada di mulut monster laut tersebut, namun ternyata dia berhasil selamat. Melihat hal itu, kapten pun tidak membuang kesempatan. Dia pun langsung menusuk perut monster laut tersebut, hingga akhirnya monster laut tersebut pun dikalahkan. Kapten pun akhirnya siuman. Di sini Sarah juga bilang kalau kapalnya ini mengalami kendala karena tiangnya retak. Sementara Jacob yang sedang masa pemulihan, di sini ia sedang berbincang-bincang dengan kru kapal. Di sini ia mengatakan bahwa para pemburu hidup dan mati dengan terhormat. Tidak lama kemudian, Jacob pun menghampiri kapten dan mereka pun berbincang-bincang mengenai kerusakan kapal. Nah, di sini kapten bilang sama Jacob bahwa kapal ini abadi, tidak seperti dirinya. Kapten mengatakan jika nantinya mereka telah mengalahkan Red Blaster atau monster terkuat, maka kapten akan menurunkan kepemimpinannya dan menyerahkan kapal ini ke tangan Jacob. Kapten meminta Jacob untuk menjadi kapten kapal dan Jacob pun menerimanya dengan senang hati. Kapal Inevitable pun kini mendarat. Kehadiran mereka pun disambut meriah oleh para warga. Kru kapal pun juga mengatakan bahwa mereka akan mengalahkan Red Blaster. Para pemburu monster pun memang terlihat sangat dihormati. Saat sedang bersantai, tiba-tiba saja ada seorang gadis kecil yang mengajak Jacob berkenalan. Namanya adalah Macy. Macy ternyata telah mengetahui bahwa Jacob adalah pemburu monster yang handal. Macy mengatakan bahwa orang tuanya juga seorang penombak di kapal kerajaan, namun kini mereka telah tiada dan kini Macy tinggal di panti asuhan. Macy juga mengatakan dia ingin ikut dalam perburuan monster laut tersebut, tapi Jacob tidak membolehkannya karena dia masih kecil. Jacob pun akhirnya memulangkan Macy dengan menggunakan sebuah kereta. Hari pun berganti, kapten dan awak kapal pun menemui raja dan ratu di kerajaan.
Karena belum mendapatkan monster terkuat yaitu Red Blaster, maka Raja dan Ratu pun tidak memberikan hadiah kepada kapten dan juga awak kapal. Di sini Jenderal pun memperlihatkan bahwa kerajaan pun ternyata memiliki kapal yang megah. Namun hal itu justru memancing perselisihan keduanya. Mendengar kapal kerajaan yang dianggap sebelah mata oleh kapten, maka Ratu pun menyuruh jenderal untuk menahan kapten dan melenyapkan kapal Inevitable. Melihat hal itu, Jacob pun meminta kepada Raja dan Ratu untuk diberi kesempatan lagi agar dapat mengalahkan Red Blaster. Raja dan Ratu pun menyetujuinya. Jika mereka dapat mengalahkan Red Blaster, maka mereka akan mendapatkan hadiah. Namun jika tidak, kapal kerajaanlah yang akan menyerang Red Blaster dan kapal Inevitable akan dimusnahkan. Kapten dan yang lainnya pun langsung menyusun strategi dan menuju perairan untuk berburu monster laut tersebut. Kapten memberikan arahan agar semua kru kapal dapat mengikuti arahan dari Jacob. Tiba-tiba saja terdengar suara dari dalam tong. Setelah dibuka, ternyata isinya adalah Messi. Diam-diam Messi telah menyusup dalam tempat tersebut. Kapten pun segera datang untuk menghampiri. Di sini Messi banyak berceloteh dan kapten pun ternyata suka dengan anak ini. Kapten pun menyuruh Sarah untuk menjaga Messi. Saat berlayar, tiba-tiba saja mereka pun mendapati goncangan hebat. Awak kapal pun tampaknya telah menyadari bahwa target mereka akan segera datang. Mereka pun bersiap dengan membawa tombak dan juga senjata lainnya. Keadaan tampak mengkhawatirkan hingga Jacob menyuruh Messi untuk kembali ke kamar. Monster laut pun terlihat mulai menyerang, kemudian kru kapal pun segera menembak. Kapal pun mulai oleng dan suasana pun terlihat semakin mencekam karena ternyata si monster laut ini pun membuat pusaran air di bawah laut. Hingga mereka pun harus dihadapkan dengan dua pilihan. Karena kapal terlilit oleh Red Blaster, maka Jacob meminta agar talinya segera diputuskan untuk menyelamatkan kapal. Berbeda dengan kapten, ia pun membiarkan hal itu dan ia pun hanya fokus untuk memburu sang monster laut. Saat talinya berhasil diputuskan, Jacob dan Messi pun terpeleset dan juga jatuh ke dalam lautan. Melihat Red Blaster ada di dekatnya, Jacob dan Messi pun langsung naik ke permukaan. Di sini kapten meminta Jacob untuk menyerahkan Messi. Namun tiba-tiba saja Red Blaster langsung melahap perahu yang dinaiki Jacob dan juga Messi. Di dalam perut Red Blaster, ternyata mereka berdua ini tidak dimakan. Ternyata Red Blaster justru membawa Jacob dan juga Messi ke sebuah pulau. Di sini Jacob masih berniat untuk menghabisi Red Blaster. Saat ingin menyerang, talinya ternyata diputus oleh Messi. Pas Messi ingin jatuh, justru ditahan nih sama Red Blaster. Di sini malah justru Jacob yang jatuh. Karena tali ini, Jacob sama Messi pun terlihat sempat berdebat. Sementara di kapal Inevitable, terlihat kapten dan juga Sarah sedang berbincang-bincang. Dalam obrolan mereka harus berlabuh untuk menyelamatkan kapal. Karena memang banyak kerusakan kapal, kalau tidak menepi mereka bisa tenggelam. Kembali lagi bersama Jacob dan juga Messi. Sesaat setelah bangun tidur, Messi pun menemukan seekor monster laut kecil dan lucu. Messi menyebutnya dengan nama Blue. Melihat hal itu, Jacob pun tak menyukainya dan langsung membuang Blue. Saat ingin kembali, tiba-tiba saja Jacob tidak sengaja menginjak telur monster. Telur-telur tersebut pun semuanya pecah dan mereka segera mengejar Jacob karena mereka mengira Jacob dan Messi adalah induknya. Tidak lama kemudian, induk aslinya pun datang dan ingin menyerang Jacob dan juga Messi. Beruntung mereka berhasil meninggalkan pulau itu dengan menggunakan perahu. Tidak cukup sampai di situ, tiba-tiba saja ada seekor monster laut besar menyerang mereka. Tidak tinggal diam, Red Blaster pun langsung menolongnya. Sempat terjadi pertempuran, namun bukan hal yang sulit bagi Red Blaster untuk mengalahkan monster ungu itu. Karena memang Red Blaster dikenal sebagai monster terkuat. Setelah itu, Red Blaster mengantar mereka pulang dengan menggunakan punggungnya.
Di tempat yang berbeda, terlihat kapten yang datang menemui nenek sihir. Dia meminta kepada nenek sihir agar diberikan ramuan untuk melenyapkan Red Blaster. Kapten pun akhirnya diberikan senjata yang sangat sakti. Setelah menepi, Jacob pun mengatakan bahwa dia akan mengantar Macy pulang. Namun Macy mengatakan bahwa Guilstone ternyata bukan tempat tinggalnya. Dia tidak punya siapa-siapa. Singkat cerita, di sini Jacob dan Macy pun berbaikan dengan Red Blaster. Jacob pun berjanji bahwa dia tidak akan memburu monster laut lagi. Tidak lama kemudian, mereka melihat kapal kerajaan. Awak kapal kerajaan pun terlihat sudah sangat siap untuk menyerang Red Blaster dengan senjatanya. Tidak terima ditembak, Red Blaster pun langsung menyerang. Macy mencoba untuk mengejar Red Blaster agar tidak melakukan hal itu, namun akhirnya Macy pun terjatuh. Red Blaster yang sudah sangat marah akhirnya menghancurkan kapal milik kerajaan. Jacob mengingatkan Red Blaster dengan menembakkan senjata. Di sini Red Blaster juga melihat Macy yang sedang terjatuh dan juga sakit. Tidak cukup sampai di situ, dari kejauhan ternyata kapten melihat Red Blaster dan ingin menyerang. Red Blaster yang sudah mengetahui keberadaan kapten pun langsung menghampirinya. Dengan percaya dirinya, kapten pun langsung menghujamkan senjata ke tubuh Red Blaster. Dan dengan sekejap, Red Blaster pun langsung terjatuh. Kini Red Blaster pun menjadi lemah dan tak berdaya karena efek racun dari senjata tersebut. Setelah itu, Red Blaster pun diikat dan dibawa ke kerajaan. Dari kejauhan, kapten melihat perahu yang dinaiki oleh Jacob dan juga Macy. Karena sedang terluka, akhirnya Macy pun dirawat oleh awak kapal. Di sini, Jacob mencoba berdiskusi dengan kapten dan meminta kapten untuk membebaskan Red Blaster. Namun di sini kapten dengan telak menolaknya karena monster tersebut telah merenggut penglihatan si kapten. Selain itu, kapten juga ingin membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan Red Blaster. Macy mencoba bangun untuk melawan, namun karena tubuhnya yang lemah, akhirnya ia pun jatuh lagi. Kembalinya Jacob ke kapal disambut dengan hangat oleh kru yang lain. Sementara di kamar, Macy meminta kepada Sarah untuk menolongnya agar menyelamatkan Red Blaster. Sebentar lagi kapal Inevitable sampai di kerajaan. Kapten sangat bangga dengan pencapaiannya. Di samping itu, Monster Blue langsung datang menemui Macy. Di sini ternyata Macy menemukan sebuah buku yang berisi fakta tentang monster laut. Tidak tega melihat temannya diikat seperti ini, Macy pun langsung mencoba untuk menolongnya dengan cara memutus tali. Disambut dengan meriah, kapten pun tidak sabar ingin segera menemui raja dan ratu. Melihat keramaian dan sorak-sorai, raja dan ratu pun penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Karena telah mengalahkan monster laut terkuat ini, maka kapten pun menunjukkan kejayaannya. Setelah itu, saat kapten ingin menusuk Red Blaster, Jacob pun langsung buru-buru mencegahnya. Hingga akhirnya mereka pun berduel karena mereka merasa tidak satu pemikiran lagi. Kapten pun terus mengungkit bahwa dulu Jacob telah diselamatkannya, namun kini Jacob telah mengkhianatinya. Akhirnya Jacob pun kalah dalam duel tersebut. Saat sedang memotong tali, Macy pun terkejut. Ternyata Sarah datang dan justru malah membantu Macy. Saat talinya telah dilepaskan, Red Blaster pun menunjukkan taringnya kembali. Red Blaster pun terlihat menghancurkan kerajaan dan kerajaan pun menyiapkan senjata untuk menyerangnya. Saat suasana sudah tidak bisa dikendalikan, Macy pun mencoba menghampiri dan menenangkan si monster kuat ini. Macy mengatakan jika hal ini dilanjutkan maka tidak akan ada habisnya. Di sini Jacob juga menyerukan untuk menghentikan perburuan para monster. Terlihat hal yang mustahil memang bagi yang melihatnya bahwa Jacob dan Macy sangat akrab dengan si monster laut tersebut. Kembali di sini Macy pun mengungkap sebuah fakta. Macy mengungkapkan bahwa buku ini penuh dengan kebohongan dan dongeng belaka.
Bertahun-tahun mereka dibohongi. Mereka mengatakan monster lautlah yang telah mengganggu warga, padahal itu hanyalah dongeng karangan kerajaan. Dengan adanya pertempuran yang terjadi, darah para pemburu monster dan monster laut pun dijadikan bahan untuk meraup kekayaan kerajaan. Macy mengatakan bahwa raja dan ratu penuh dengan kebohongan dan sandiwara ini harus segera dihentikan. Mendengar hal itu, rakyat yang terkejut pun setuju dengan pernyataan Macy. Jacob dan Macy pun berpelukan untuk saling menyemangati. Ratu menyuruh jenderal untuk menembak, namun jenderal tidak mau. Ternyata kakaknya jenderal pun pernah bertugas di kapal kerajaan dan baru tahu penyebab sebenarnya. Dan film pun selesai.